Kang Deddy, gubernur konten. Gubernur Kaltim mengatakan, gubernur konten, alhamdulillah. Rupa-rupa gelar ke aing, gubernur konten. Bener tuh? Baik jadi gubernur konten. Kembae lumayan, boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu ngulikeun ka batur. Di balik sorotan kamera, dua tokoh besar tanah air kini jadi perbincangan. Satu dikenal sebagai pemimpin muda penuh strategi. Yang lain dijuluki sebagai gubernur konten. Tapi, apa jadinya ketika keduanya saling berhadapan dalam sindiran tajam? Rudy Masud, nama yang mulai menggema di kancah politik nasional. Pria asal Kalimantan Timur ini tak hanya muda, tapi juga ambisius. Di usia yang belum genap 45 tahun, ia sudah duduk di kursi puncak pemerintahan daerah. Gaya kepemimpinannya tegas, blak-blakan, dan penuh strategi. Wawancara dengan rakyat yang mengaku kagum pada kepemimpinannya. Tapi satu hal yang paling menonjol, Rudy bukan tipe pemimpin yang suka tampil di kamera. Ia lebih suka bekerja diam-diam, membiarkan hasilnya bicara. Lain halnya dengan Deddy Mulyadi. Ia adalah simbol pemimpin yang dekat dengan rakyat. Secara harfiah, lewat video-video viralnya, Deddy memperlihatkan kehidupan masyarakat kecil yang miskin, yang terpinggirkan, yang terlupakan. Namun, popularitas itu kini menjadi pedang bermata dua. Beberapa pihak menyebut Deddy bukan lagi bekerja untuk rakyat, tapi untuk algoritma media sosial. Di sebuah rapat terbuka yang disiarkan langsung, Rudy Masud tiba-tiba melontarkan kalimat pedas. Jangan cuma bikin konten. Rakyat butuh solusi, bukan sensasi. Ucap Rudy Masud. Sontak, publik langsung menghubungkan pernyataan itu kepada Deddy Mulyadi. Karena siapa lagi yang dikenal sebagai raja konten kalau bukan dia? Deddy tak langsung merespons. Tapi beberapa hari kemudian, ia mengunggah video baru. Deddy berkata di depan kamera, "Kalau konten saya bisa membantu rakyat, biarlah kamera tetap menyala." Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Ia tak menanggapi secara frontal, tapi menyindir balik dengan gaya khasnya. Santun tapi tajam. Di balik perbedaan gaya, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, mereka sama-sama ingin membantu rakyat. Rudy lewat sistem dan kebijakan yang disiplin. Deddy lewat empati dan interaksi. Pertanyaannya, apakah harus saling menyindir? Atau justru saling melengkapi? Media sosial jadi medan tempur. Pendukung Rudy menyebut Deddy pencitraan. Pendukung Deddy menyebut Rudy arogan. Namun di tengah keributan itu, rakyat hanya butuh satu hal: kehadiran nyata pemimpin mereka. Rakyat tidak menuntut pemimpin yang sempurna. Tapi mereka butuh sosok yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Baik dengan kamera atau tanpa kamera. Yang utama adalah hati. Karena pada akhirnya, rakyat tak peduli siapa yang lebih banyak konten. Yang mereka inginkan adalah perhatian yang nyata. Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, kini dikenal sebagai fenomena YouTube. Ia hadir bukan hanya sebagai politisi, tapi juga sebagai penyambung lidah rakyat. Lewat kontennya yang menyentuh, Deddy menyusuri desa, mendatangi rumah reot, memeluk nenek renta, bahkan memandikan orang sakit.
kontennya menyentuh jutaan orang, tetapi juga mengundang tanya. Apakah ini bentuk empati? Atau pencitraan digital? Pernyataan Rudi Masud menyulut reaksi. Pendukung Rudi memuji. Akhirnya, ada pemimpin yang bicara blak-blakan. Pendukung Dedi balik menyerang. Lebih baik bikin konten yang bantu rakyat daripada diam dan tak terlihat. Perdebatan pun pecah. Muncul dua kutub. Gubernur konten versus gubernur kerja senyap. Dalam wawancara terpisah, Rudi menjelaskan bahwa ia ingin pemimpin fokus pada kerja nyata. Menurutnya, rakyat tak butuh tontonan, tapi butuh jalan bagus, air bersih, dan pendidikan. Namun publik bertanya, mengapa harus menyindir? Bukankah tiap pemimpin punya cara masing-masing dalam mengabdi? Kalau saya bisa membantu rakyat sambil menyampaikan pesan lewat kamera, kenapa tidak? Saya percaya kebaikan itu menular lewat cerita. Ucap Dedi Mulyadi. Bagi Dedi, kamera bukan alat pencitraan, tapi jembatan empati. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa gaya kepemimpinan itu beragam. Ada yang memilih panggung, ada yang memilih bayang-bayang. Namun ujungnya sama. Rakyat butuh hasil. Mungkin alih-alih saling menyindir, para pemimpin bisa saling belajar. Karena negeri ini terlalu besar untuk diurus satu gaya saja. Apakah Rudi Masud berlebihan menyindir? Apakah Dedi Mulyadi hanya pencitraan? Jawabannya tergantung kita, para penonton. Yang pasti, negeri ini butuh lebih dari sekadar konten, tapi juga aksi, empati, dan kolaborasi. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya ingin mengajak kita semua berpikir. Apa arti pemimpin di zaman digital? Di tengah perjuangannya membantu warga, dari orang miskin yang rumahnya ambruk hingga anak yatim yang putus sekolah, Dedi Mulyadi tak pernah berpikir bahwa suatu saat perjuangannya akan disebut hanya demi konten. Apa tanggapan Dedi? Apakah marah? Tidak. Ia hanya tersenyum dan menjawab dengan satu kalimat. Dedi berkata ke kamera, "Kalau saya bikin konten, isinya bantu rakyat, bukan pamer kekuasaan." Bagi Dedi, kamera bukanlah panggung untuk pencitraan, tapi jendela agar seluruh Indonesia tahu masih ada rakyat yang butuh diperjuangkan. Apa yang tak banyak orang tahu adalah bagaimana Dedi tetap membantu meski kamera tak menyala. Pak Dedi bantu kami bahkan sebelum viral, ucap masyarakat. Ia turun langsung, tak pakai protokol, tak pakai jas mentereng. Karena baginya, jadi pemimpin itu bukan soal pangkat, tapi soal keberpihakan. Lalu, salahkah jika perjuangan itu dibagikan lewat media sosial? Bukankah itu cara memperlihatkan realita rakyat yang selama ini ditutupi oleh birokrasi? Saya tidak ingin jadi politisi panggung. Saya ingin jadi pelayan masyarakat, ucap Dedi. Akhirnya Dedi menjawab sindiran itu, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pesan yang menampar halus. Kalau konten saya soal rakyat, saya tidak malu disebut gubernur konten. Lebih baik disebut begitu daripada jadi pejabat yang tidak dikenal rakyatnya, ucap Dedi. Jawaban yang bukan hanya untuk Rudi Masud, tapi juga untuk semua yang lupa bahwa politik bukan soal panggung,
melainkan panggilan nurani. Di akhir cerita ini, satu hal yang Deddy Mulyadi ajarkan adalah bahwa menjadi pemimpin bukan soal siapa paling hebat bicara, tapi siapa yang paling banyak mendengar jeritan rakyat kecil. Jadi, jika hari ini Deddy Mulyadi disebut gubernur konten, mungkin itu adalah gelar paling mulia, karena kontennya adalah tentang kemanusiaan. Komentar netizen pun membanjiri setiap unggahan Deddy. Ini baru pejabat yang ngerti rakyat. Deddy bikin konten, tapi isinya nyata, bukan pencitraan. Kalau semua gubernur kayak dia, mungkin Indonesia lebih baik. Ucap netizen. Julukan gubernur konten jadi semacam simbol. Sebuah sindiran yang berubah menjadi pujian. Karena di balik kamera, ada aksi nyata. Namun, tidak semua memandang positif. Ada pula komentar sinis. Cuma cari viewer, ujung-ujungnya politik lagi. Ngonten mulu, kerja kapan? Pencitraan. Semua demi suara di 2029. Ucap netizen. Apakah benar begitu? Ataukah ini hanyalah cara baru untuk menjadi dekat dengan rakyat? Netizen pun terbelah. Menariknya, Deddy jarang membalas komentar. Ia lebih sering menjawab dengan aksi. Deddy membangun rumah untuk warga miskin, mengangkat anak-anak jalanan, mengantar orang sakit ke rumah sakit. Mungkin inilah cara dia menjawab, bukan dengan kata-kata, tapi dengan karya. Dengan popularitas yang terus meroket, wajar jika muncul pertanyaan, apakah Deddy sedang mempersiapkan diri menuju kursi gubernur yang sebenarnya? Jika benar, maka julukan gubernur konten akan menjadi nubuatan. Tapi jika tidak, mungkin inilah jalan hidup baru, mengabdi melalui layar kaca. Mungkin dunia tak butuh banyak pejabat, tapi dunia selalu butuh banyak pemimpin. Dan pemimpin sejati bisa hadir. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Deddy Mulyadi layak disebut gubernur konten? Atau justru dialah gubernur yang sebenarnya? Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa konten ini membuka mata, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena satu suara kebenaran bisa menginspirasi perubahan.